Selamat datang di program Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Bersama saya Lina Puspitaningsih akan memandu program ini. Topik perbincangan kita hari ini adalah manajemen sumber daya manusia. Apa dan bagaimana hal ini akan langsung dibahas oleh narasumber kita hari ini. Selamat menikmati. Ya baik Sobat Askara Channel, sudah hadir di studio bincang kita yaitu Bapak Yohanes Madu. Selamat datang kembali Pak Yohanes. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa kembali, terima kasih tentu saja sudah berkenan hadir Pak Yohanes. Terima kasih undangannya juga. Dan terima kasih sudah memenuhi undangan ya Pak. Senang sekali Pak Yo bisa berjumpa dan bercakap kita hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu topik tentang manajemen sumber daya manusia. Wow, ini apa ya? Human Resources Management. Ya, karena hal ini saya rasa penting untuk setiap kita, organisasi tentu saja. Dan kenapa Pak Yo harus membahas topik ini? Karena Pak Yo cukup berpengalaman, ada ilmu di situ. Dan saatnya Pak Yu berbagi dan saya gali. Boleh. Terima kasih. Pak Yu, kita sering ya mendengar tentang manajemen sumber daya manusia. Mengelola manusia, yang dikelola ini orang gitu ya. Nah, secara sederhana, bisakah dijelaskan Pak Yu, apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Ya, ini kan sebuah mungkin ada orang yang sudah biasa mendengarnya, secara khusus para akademis. Ada C-nya belakang. Orang yang biasa berkecimpung dalam dunia pendidikan, tetapi juga kalau dalam dunia perusahaan hanya disebut sebagai bagian personalia begitu ya. Yang ngurusi orang-orang yang biasa dipahami sebagai orang itu ditegur, ya kan? Orang itu dipecat. Image-nya gitu ya jadinya. Sehingga kadang-kadang menjadi kepala HRD itu ada orang kadang-kadang disapa nggak nyaut. Karena dia merasa, loh saya kan berkuasa di sini. Nah, ternyata ini satu citra yang kurang baik sebenarnya. Karena sebenarnya HRD itu kan sebenarnya dialah yang menjadi kunci dari keberhasilan sebuah perusahaan. Karena kita tahu bahwa perusahaan itu kan terdiri dari orang-orang yang berkomitmen. Orang-orang yang memiliki dedikasi. Orang-orang yang memiliki kinerja yang baik. Nah, untuk memiliki kinerja yang baik, ternyata dibutuhkan sebuah wadah yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi ternyata manajemen sumber daya manusia ini bagi pendengar pemirsa yang baru mendengar ini, kita melihat ini sebuah wadah yang memang ada di sebuah perusahaan atau organisasi, seharusnya ada. Ya tergantung perusahaannya ya. Kalau kecil ya mungkin langsung dirangkap oleh ownernya atau CEO-nya. Tapi kalau udah besar dia punya departemen sendiri, punya staff sendiri dan punya budget sendiri. Punya ruangan sendiri juga. Ruangannya harus ada di perusahaan itu, nggak boleh ruangannya jauh-jauh. Karena kan harus tiap hari harus melihat bagaimana kinerja daripada orang-orang yang bekerja. Jadi di sini pertanyaan tadi, apa itu? Jadi ternyata kita tidak hanya melihat apa itu, tetapi harus melihat perannya. Jadi di sini ternyata MSDM itu atau manajemen sumber daya manusia itu dia memiliki fungsi yang strategis. Tidak hanya bagaimana meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga melihat ke masa yang akan datang. Begitu loh. Jadi organisasi ini kan tidak hanya sekarang, tetapi dia maunya itu terus ada kan. Tidak mungkin, pokoknya ini saya dirikan hanya 2 tahun. Nah itu tidak mungkin seperti itu. Dia maunya akan terus menerus. Karena itu manajemen sumber daya manusia hadir itu dia memiliki peran yang strategis. Nah, jadi strategis apa? Yaitu berkaitan dengan bagaimana dia mengelola sumber daya yang ada. Jadi dia mengelola dan juga memberdayakan sumber daya yang ada ini sehingga dia memberikan kontribusi yang positif dan produktif bagi organisasi atau perusahaan. Nah, untuk mengelola ini itu berkaitan dengan bagaimana sistem pengupahannya, bagaimana kompensasi yang diberikan yang tadi itu, bagaimana pengerja itu dinilai, bagaimana pengerja itu dikembangkan, bagaimana pengerja itu diperlakukan, dimotivasi sehingga tetap memiliki kinerja yang tinggi, sehingga organisasi itu akan bisa mencapai tujuannya. Jadi intinya bagaimana MSDM itu bagaimana pemberdayaan, bagaimana
pengelolaan sumber daya yang ada pada individu. Misalnya pada Mbak Lina. Iya. Mbak Lina mungkin punya kapasitas itu 100. Tapi yang dipakai cuma 20. Nah, tugas ini tugas ini bagaimana HRD, dia mengekspor supaya dia tuh gunakan 100 gitu loh, maksimal. Memaksimalkan. Nah, makanya di sini ada peran bagaimana orang itu dinilai, bagaimana orang itu diapresiasi, bagaimana orang itu dimanusiakan. Sudah capek-capek kerja, buat kasih izin istirahat begitu misalnya. Sudah capek, nggak diperhatikan, lama-lama dia sudah 20 turun, lama-lama jadi 10. Lama-lama apatis. Yang penting aku kerja, dapat gaji pulang. Nah, itu sudah apatis dia karena dia sudah tidak diberdayakan. Jadi fungsinya sangat luas di sini. Jadi memastikan bahwa kinerja organisasi itu berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Memastikan. Ya, jadi MSDM itu berarti dia ada pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya individu. Itu yang saya garis bawahi. Individu siapa? Ya karena masing-masing pengerja itu punya kapasitas. Dia punya pengetahuan, ya kan? Punya keterampilan. Yang terpenting lagi dia punya daya juang yang tinggi. Kalau ini tidak dikelola, lama-lama dia hadir tapi pikirannya di mana-mana. Nah, karena itu nggak mudah sebenarnya mengelola orang seperti dibilang tadi. Ini kan bukan mengelola mobil ya. Mobil itu kalau rusak tinggal bawa ke bengkel. Ini manusia nggak bisa. Kalau dia sudah mutung, kita mutung ya? Iya, ngambek. Ngambek begitu. Dia sudah datang saja, sudah dengan duduk, selesaikan tugas, pulang. Itu berarti tanda-tanda organisasi itu kinerjanya kurang bagus. Ya itu makanya apa itu? Jadi sebenarnya luas. Tapi intinya bagaimana manajemen sumber daya manusia ini dia mengadakan pemberdayaan, pengelolaan sumber daya yang ada pada masing-masing individu pengerja itu dikelola dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Harus tercapai tujuannya. Kalau dia organisasi itu non profit atau seperti yayasan, ya pasti ada tujuan visi misinya untuk mencapai itu. Kalau dia bersifat profit atau mencari keuntungan, bagaimana kinerja organisasi dari sisi keuangan selalu menguntungkan. Nah, untuk menguntungkan ini kan nggak bisa tiba-tiba untung dia. Ada orang-orang di dalamnya. Yang bekerja sama di situ. Betul, makanya ini sangat penting. Gitu. Jadi bagi pendengar pemirsa, kalau mungkin baru pertama kali mendengar, ya mungkin kalau Anda bekerja di perusahaan, ya memang sebenarnya tugas HRD itu tidak hanya sekedar kasih SK. Kasih SK, habis itu dia lewat dan nggak tahu apa-apa. Nggak cuma rekrutmen dan kasih SK ya? Iya, dia harus lihat dari gerbang, lihat loh dia datang kok cemberut, kenapa ya? Mungkin ada masalah di keluarga, atau dia kok dengan temannya nggak ngomong. Nah ini kan nggak gampang. Jadi bagaimana memperhatikan, menilai. Jadi tidak hanya tugas atasan saja, tapi secara keseluruhan juga bagian pengembangan sumber daya manusia ini dia memperhatikan individu-individu itu, walaupun tidak bisa semuanya, tetapi kan ada sistem yang dibuat. Ada kalau pabrik itu pakai check clock ya, jadi tahu kapan datang, kapan pulang. Ada absen, ada pakai sidik jari ya. Fingerprint itu ya, tahu bulan sekian. Nanti kalau dia selalu datang tepat waktu, dikasih apresiasi. Kalau dia sering terlambat, dikasih sanksi. Nah ini kan dilihat. Wah dia terlambat aja nggak diapa-apakan, ya sudah saya juga terlambat, nah itu masalah lagi. Makanya nggak mudah. Jadi dia mengelola sumber daya yang ada pada individu itu supaya dia bisa memberikan kontribusi yang positif sehingga kinerja perusahaan atau organisasi itu meningkat. Gitu loh Mbak. Kira-kira begitu. Ini sederhananya begitulah. Dan ini tadi langsung praktis dan aplikatif ya Pak Yo. Ini kan maksudnya supaya orang nggak berpikir teorinya terlalu banyak. Nanti agak bingung dia. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Yo. Tadi juga sudah menyentuh pembahasan fungsi juga di situ. Ada sedikit dibahas tujuan di situ. Kulit-kulitnya lah ya Pak Yo. Karena memang Pak Yo pengalaman pernah menjadi leader atau manajer di sumber daya manusia ini. HR manajemen ini sangat sudah dikuasai begitu kalau boleh saya bilang. Nah tadi dijelaskan sama Pak Yohanes. Hampir semua organisasi punya deh divisi ini, SDM ini atau hampir HRD atau ini. Hal ini tentang yang mengurus dan mengelola tenaga kerja ini. Nah, sepenting apa sebenarnya Pak Yo? Kalau kenapa harus ada? Iya, benar. Atau dengan pertanyaan lain, boleh nggak dihilangkan? Boleh nggak di-skip? Nah, saya tanya Mbak Lina selanjutnya itu kira-kira boleh dihilangkan nggak? Sebaiknya tidak, kalau melihat penjelasan tadi ya. Kenapa? Nah, saya yang menjawab itu kalau kenapa. Iya, harus Pak Yo dong. Nanti terbalik lagi. Iya. Jadi, melihatnya begini ya.
Yang pertama, bahwa manusia di dalam sebuah organisasi itu adalah aset yang sangat-sangat berharga. Ya, manusia itu sebagai aset yang dia memiliki kapasitas dalam dirinya nggak kelihatan. Malina pintar bahasa Inggris misalnya, pintar pemasaran, dia relasinya banyak, kemudian dia gampang bergaul dan sebagainya. Itu dilihat, wah ini bagus nih. Tapi karena dia nggak pernah dihargai, lama-lama dia keluar. Yang nggak mungkin tiba-tiba pengetahuannya Malina itu tertinggal di perusahaan, nggak mungkin. Itu di bawah semuanya, sak relasinya. Iya. Makanya kalau bagian pemasaran dia keluar, dia bawa juga relasinya semua keluar. Akhirnya makanya, waduh ini orang penting nih, relasinya banyak. Kepada perusahaan-perusahaan besar dia relasinya. Karena itu dia harus dipertahankan. Bagaimana diapresiasi, karena dia punya semua kapasitas itu. Karena itu sebuah perusahaan itu harus memperhatikan kapasitas ini dengan cara apa? Departemen ini harus diberdayakan dengan baik. Itu pentingnya di sini. Jadi penting karena manusia yang dikelola itu memiliki kapasitas yang melekat pada dirinya, sehingga supaya pengerja itu betah, nyaman, dia merasa puas, dia merasa kamu mau meninggalkan organisasi kok rasanya eman, gitu. Dia karena merasa sudah senang, budayanya baik. Nah itu dikelola oleh siapa? Ya ini departemen ini. Nah kalau semua pimpinan yang memikirkan, pimpinan bingung juga, semua dipikir sampai orang itu sampai akhirnya tidak konsentrasi dia, karena pimpinan itu kan bicara mengenai strategis yang lebih luas, makro. Sedangkan MSDM ini hanya bicara bagaimana memastikan orang-orang yang ada dalam organisasi itu memiliki kinerja yang baik. Orang-orang itu termotivasi dengan baik, dia yang harus hadir di situ, membuat sistemnya, kemudian dia harus hadir memanusiakan orang. Makanya nggak boleh dia sok-sokan begitu loh. Karena kalau hadirnya sok-sokan begitu, orang pada resign, lama-lama perusahaan lama-lama kerjanya menurun. Gitu loh. Apalagi zaman sekarang orang pikir sudahlah, nggak nyaman keluar aja. Gitu. Sehingga itu jadi itu mengapa penting. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting itu karena semua perusahaan ingin bisnisnya berlanjut. Yang saya bilang pertama. Karena berlanjut itu dia butuh orang. Karena butuh orang, maka harus dikelola. Untuk dikelola, maka harus ada orang yang mengelola biar fokus gitu loh. Nek semua ditangani pimpinan, ya pimpinannya nggak fokus lagi kan. Pimpinan ngurusi satpam bertengkar. Wah itu pimpinan bingung lagi. Waduh, belum mikirkan pengembangan strategi yang jangka panjang, mikirin keluhan dari driver, mikirin keluhan dari bagian produksi, katakanlah bagian pemasaran. Ini lama-lama pimpinannya nggak bisa buat apa-apa. Karena itu perlu ada satu wadah yang memang mengelola SDM ini, memastikan dia bekerja dengan baik. Itu pentingnya. Jadi tadi pertanyaan boleh ada atau tidak tergantung perusahaan. Tapi pada umumnya perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah harus ada. Tetapi kalau dia masih beberapa orang biasanya dirangkap oleh pimpinannya. Karena kan istilahnya masih bisa ditangani. Tapi kalau sudah berpikir pengembangan terus, ya memang harus ada. Begitu kira-kira. Jadi itu penting itu karena memang perusahaan itu mau terus berjalan. Yang kedua memang manusia ini aset yang berharga. Kan di dalam perusahaan itu kan selalu ada kurang lebih 6M ya. Manusia, uang, money, ada material, ada mesin, ada metodenya bagaimana mencapai, ada market. Market itu apa? Pasar. Tapi dari semua ini yang ada ya manusia yang mengelola semua. Benar. Walaupun pasarnya, luar biasa potensi. Lu yang mendekati pasar yang potensi siapa? Orang pemasaran. Benar. Kalau dia diam aja, enggak ngapa-ngapain, walaupun hebat ini. Ternyata banyak yang menginginkan barang kita. Tetapi kalau nggak dipromosikan, ya nggak jalan orang yang, makanya manusia itu penting. Gitu kira-kira. Iya. Kira-kira jelas ternyata. Atau tambah bingung ini? Iya jelas. Sepenting itu ternyata Pak Yo. Fix memang sangat penting. Sumber daya ini dikelola. Oleh karenanya harus ada yang namanya MSDM ini dalam sebuah organisasi. Kalaupun harus dirangkap, tapi toh juga ada kan Pak harus Yo. Ada. Tetap dikelola ya. Karena itu menunjukkan bahwa kalau kinerja sebuah organisasi atau perusahaan itu ingin jalan dengan baik, manusianya harus dikelola. Bukan hanya bukan diberdayakan loh. Ya kan, dia harus bukan diperdaya tapi diberdayakan. Kemudian dia harus dikelola, kemudian dia harus diapresiasi supaya tetap memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja. Kadang-kadang orang tidak hanya bicara
gajiku gede, senang. Ya satu sisi, tapi orang kalau nggak pernah diapresiasi, dia merasa ya apa ini? Karena ada orang bilang terima kasih sudah bagus kerjanya. Orang itu sedang, waduh luar biasa seneng dia. Jadi membakar semangat lagi untuk memberi yang lebih baik dan makanya lebih saya bilang baik. tadi kapasitas individu itu dia miliki 100. Kalau bilang baterai itu 100. Tapi karena nggak pernah dicas, menurun dia. Lama-lama 80. Iya, pastinya. Turun lama-lama ya Kak, laptop saya itu Kak. Tiba-tiba ngeblank dia. Ngeblank loh, ini kok nggak bisa berjalan semua. Kenapa? Ngedrop dia. Karena tidak pernah dicas. Dicas dengan cara apa? Ya motivasi. Kemudian dan sebagainya lah kira-kira. Makanya penting ada. Yang melakukan siapa? Ya departemen inilah. Dia memikirkan bagaimana membuat gathering, bagaimana memikirkan hal-hal seperti itu dipikirkan. Betul. Jadi orang HRD itu orang yang kreatif, gitu loh. Orang yang kreatif dan selalu ada bersama-sama dengan para pengerja itu. Dia itu orang yang luas dan fleksibel lah. Gitu loh. Oke, jelas Pak Yo, jelas, dan mantap memang. Iya, tidak bisa tidak memang penting sekali MSDM ini atau HRM ini ada dalam sebuah organisasi dengan segala penjelasannya tadi. Nah, kalau mau ditarik kesimpulan secara singkat. Tarik kemana ini kira-kira? Iya, ditarik sebuah kesimpulan secara singkat. Tujuan dari HRM atau MSDM ini apa Pak Yo? Ya, kita kalau melihat teorinya ya. Kalau bilang tujuan orang udah bisa menangkap ini. Dengan adanya bagian personalia begitu lebih mudah dipahami atau HRD begitu, maka dia menjamin memberikan jaminan kepada manajemen itu, para pimpinan itu bahwa orang-orang yang dikelola itu tetap memiliki kinerja yang tinggi. Itu harus dijamin. Bagaimanapun kita harus ekspansi, kita harus meningkatkan perusahaan kita. Tahun depan kita harus bisa menjangkau seluruh Indonesia. Tapi kalau orang-orangnya nggak dijamin oleh HRD bahwa dia memiliki kinerja yang tinggi, kemudian mereka diapresiasi, ya nggak ada gunanya. Makanya memberi jaminan kepada manajemen. Dia yakin, dia akan bilang kepadanya, siapa orang-orang di sini pengerja, mereka siap untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka siap untuk memberi kontribusi. Nah untuk itu dia kan harus ada usaha, nggak boleh membuat orang-orang yang ada di dalam itu demotivasi, lama-lama nggak termotivasi lagi, nggak boleh. Makanya dia memastikan dengan semua stafnya. Dan itu tugas HRD. Iya, karena betul. Banyak data dan banyak fakta. Sumber daya manusia itu, pekerja itu resign bukan karena kurang gaji, bukan karena banyaknya load pekerjaan, tapi karena kehilangan motivasi, kehilangan spirit, nggak nyaman ekosistemnya. Makanya dia harus membangun sebuah budaya, membangun sebuah lingkungan di perusahaan atau organisasi itu membuat orang nyaman. Gitu loh. Kalau orang bertahan mungkin ya katakanlah bertahan tuh kalau bilang wah mumpung gaji besar. Tapi kan lama-lama juga perusahaan itu kalau perusahaan katakanlah sosial mungkin masih bisalah dia bertahan di sana. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang betul-betul profit yang menghasilkan keuntungan bangkrut dia. Benar itu. Bagaimana sudah beres Pak? Padahal enggak. Lama-lama, loh ini kan malah menurun nih. Kinerja organisasi menurun kok. Keuntungan makin menurun. Kenapa? Ya dikerjain sama karyawannya. Karena dia merasa tidak termotivasi. Ya begitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang nggak kalah penting itu bahwa di dalam sebuah organisasi itu tujuannya ada ini kan banyak kesulitan ya. Banyak persoalan antar pengerja dengan atasan, atas dengan bawahan, konflik itu dinamika. Dia yang harus mengelola, jangan sampai terjadi keributan. Ya kalau organisasi yayasan mungkin jarang lah, ya apalagi yayasan keagamaan atau yayasan sosial atau kemanusiaan jarang terjadi. Tapi kalau sudah urusan dengan orang bekerja yang memang betul-betul menghasilkan sesuatu, profit begitu ya bisa orang bertengkar di situ. Karena itu fungsi HRD di sini itu bertujuan untuk memastikan kondusifnya keadaan gitu loh Mbak. Jangan sampai mereka ini pimpinan ini kan sudah berpikir kita akan ekspansi. Lah ini dalamnya gontok-gontokan ya enggak bisa. Makanya dipastikan itu supaya jalan dengan baik. Jadi memastikan kondisi daripada perusahaan itu betul-betul nyaman. Kemudian itu memberikan rasa nyaman juga bagi para pimpinan untuk memikirkan strategi-strategi yang jangka panjang. Dan memang gunanya nanti kalau katakanlah perusahaan itu maju, dia menghasilkan keuntungan, toh juga berdampak kepada pengerja. Kembali lagi ya, kesejahteraan juga. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting juga, ini semua tak kalah penting semua. Semua penting. Jadi
bagaimana bagian ini ya, bagian personalia ini menyediakan media komunikasi yang baik, sistem yang baik begitu loh, antara pengerja dengan pimpinan. Bagaimana dibuat komunikasi supaya baik, dia mengatur ini komunikasinya. Kalau misalnya perusahaan ingin menyampaikan sesuatu kepada karyawan, misalnya suatu begini, baik, nanti untuk bulan depan, nah, misalnya begitu loh, kita akan membuka kantor cabang yang baru. Ini kan komunikasi. Memastikan komunikasi ini sampai dengan baik. Karena itu beberapa karyawan akan ditarik ke sana dengan syarat yang masih muda-muda harus jelas. Ini bagian HRD menjelaskan lagi supaya pasti lagi nih, sehingga orang akan tahu siapa yang akan ke sana dan sebagainya. Dan sampai bilang, saya nggak mau pindah Pak, pokoknya nggak pindah. Nah, bagaimana dia bernegosiasi di sana? Memastikan. Itu artinya HRD juga pinter negosiasi ya dengan para pekerja. Harus paham di sini, pinter nego. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Ada satu tokoh bagaimana nego itu sehingga orang itu tidak merasa dikalahkan begitu loh. Jadi tadi saya bilang yang ketiga itu menyiapkan media komunikasinya. Kemudian yang terakhir yang tidak salah pentingnya itu dia bertindak sebagai apa ya? Yang memelihara standar-standar nilai yang ada. Disiplin, itu kan nilai budaya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, disiplin kerja, kejujuran, bertanggung jawab, itu dia jaga standar itu, dijaga dengan baik sehingga betul-betul apa ya, pengelolaan organisasi itu akan jalan dengan baik gitu loh. Karena semuanya kan orang-orang itu menentukan. Katakanlah kalau dia pabrik begitu loh. Lah ini kan harus menentukan kualitas, misalnya pabrik sepatu. Kan dari awal dia dari inputnya itu material yang ada sampai proses dan hasilnya itu kan harus diawasi semuanya. Dikontrol dengan baik. Nah, ini memerlukan orang-orang yang betul-betul berdedikasi. Dia ada SOP-nya yang diikuti semua. Nah, ini kan dipastikan lagi oleh HRD ini bahwa orang itu paham semua gitu loh. Kalau ada SOP, ada apa, dia memastikan lagi sosialisasi terus gitu loh. Nggak boleh, HRD itu coba nggak boleh. Kalau dia memastikan, loh, jalan kenapa ya? Oh, berarti orang ini kurang latihan. Orang ini kurang training atau kurang ditingkatkan. Dia membuat program. Makanya HRD itu ada budgetnya. Dikasih program orang itu. Wah, ini belum paham. Ada mesin baru yang datang ini. Mereka nggak ngerti, oke dari HRD akan buat training, pelatihan-pelatihan untuk upgrading ya. Jangan suruh belajar sendiri, dia sudah nggak tahu, malah rusak nanti barang, hanya rugi kan. Iya benar-benar. Makanya harus antara strategi perusahaan apa yang akan dibuat, entahkah mendatangkan mesin baru, entahkah akan membuka kantor baru, itu HRD selalu dilibatkan. Karena semua yang terjadi itu melibatkan orang lagi. Begitu loh. Kalau enggak gimana? Saya nggak tahu ya. Tiba-tiba mesin baru datang. Lah kami nggak tahu, terus menyiapkan orang ini siapa yang menangani, kan begitu ya? Apakah orang yang menangani itu dia memiliki kapasitas nggak untuk bisa memahami mesin yang baru? Katakanlah kalau dalam dunia media kamera yang baru yang canggih begitu loh. Jadi nggak usah berputar muter sendiri dah, kan sama. Kan nggak bisa, makanya dia harus memahami di situ. Sehingga dia menjaga standar-standar yang ada dalam sebuah organisasi. Baik standar kerja maupun etika dan semuanya itu core value semacam itu ya core value yang ada dalam perusahaan itu yang kita kenal juga dalam organisasi disebut dengan budaya organisasi itu harus dijaga dengan baik. Siapa yang menjaga? Ya bagian ini harus ada orang yang menjaga gitu. Sehingga kalau dijaga ini ya memang dia pimpinan juga merasa nyaman kan. Wah, dia buat program apa saja, siapa? Kami akan siapkan pelatihan untuk ini. Wah, dia senang gitu. Terus siapa yang akan melatih? Ya jangan pimpinan mikir siapa yang melatih. Itu dia memikirkan, cari orang yang melatih siapa itu sudah dipikirkan. Pimpinan memikirkan hal-hal yang lebih besar lagi. Gitu. Ada pendelegasian tuh. Ya, nanti kalau satu saat kalau membahas satu hal yang berbeda, misalnya kepemimpinan, ya salah satu membahas tentang bagaimana dia mendelegasikan kewenangan. Nah, itu hal yang berbeda. Nanti kita bahas kalau ada waktu. Pasti Pak. Akan itu kira-kira Mbak. Oke. Kayaknya tadi kita sudah menyentuh juga tentang fungsi dan manfaat dari MSDM dan juga atau HRM ini ya Pak. Ini lebih ke hal praktis ini. Pak Yo sendiri kan pernah menjadi manajer dari HRD gitu ya. Kalau bicara tentang job desk, tugas pokok dan tanggung jawab dari manajer human resources atau sumber daya manusia itu gimana Pak? Supaya organisasi yang mungkin akan merekrut sebuah manajer juga tahu nih polanya. Apa saja sih yang menjadi job desk dari manajer HRD? Jadi manajer HRD mas ini ya? Iya. Tugas pokoknya? Tugas pokok, job desk-nya, tanggung jawabnya. Ini kan kita nggak melihat yang muluk-muluk ya. Tetapi paling tidak ada 4 hal yang penting. 4 hal. Yang penting, yang pertama dia bicara mengenai selection. Selection itu
Selection bicara mengenai kalau ada kantor baru yang dibuka, dia tugaskan siapa di sana. Oke. Nah itu sudah mulai dari yang tadi itu, fungsi dia tuh dia merencanakan, dia menempatkan orang. Jadi dia menyeleksi. Oh, cocoknya karena ini pemasaran masuk ke perkotaan. Nah, maka pilihlah si A. Karena si A ini cocoklah di perkotaan begitu loh. Orangnya itu pedean. Dia nggak kayak apa bingung-bingung nggak. Dia tahu dia. Nah, adaptif gitu. Ya betul. Dia bisa fleksibel. Itu kan dia fungsi dari selection di sini. Dia menyediakan sumber daya yang diperlukan berkaitan dengan strategi perusahaan. Selektif. Itu yang pertama. Dia menseleksi siapa kira-kira. Tapi dia sudah memiliki semacam apa ya? Memiliki apa namanya itu? Dia beberapa orang yang sudah ada itu dia kan ada kandidat ya betul ya? kandidat dan miliki semua dia pahami semua. Kemudian yang kedua dia menilai. Dia harus bisa menilai begitu loh. Dan penilaian seorang HRD itu harus penilaian berdasarkan data. Nggak boleh suka dan nggak suka, like dan dislike nggak boleh. Subjektif ada data. Jadi misalnya dia, kamu kok sering terlambat? Dia harus ada data dari Checklog itu sistem. Loh, masa sih Pak? Lah ini ada kami punya data. Gitu loh. Kalau orang ditegur, ditulis juga tanggal sekian ditegur karena apa? Tulisan semua sehingga ketika orang itu di SP, surat peringatan 1, 2 sampai dia di PHK sudah ada data semua. Nggak bisa berkelak. Nggak tiba-tiba dikeluarkan, nggak bisa, harus ada data. Karena itu dia harus selalu bisa menilai berdasarkan data dan standar yang ada. Harus ada bisa menilai dan menilainya objektif. Nggak boleh menilainya, wah ini kan kemarin saya ditraktir nih, ditraktir nasi goreng nih, baik semua nilainya kan nggak bisa begitu. Oke, penilaian. Penilaian dia juga memberikan reward. Reward tuh kompensasi, sistem pengupahannya gimana, harus adil begitu loh. Adil. Jadi pengupahan itu kan sudah ada sebuah perusahaan atau organisasi sudah ada sistemnya. Kalau orang lembur dikasih uang lemburnya, gitu ya. Kalau orang itu selalu rajin dan sebagainya itu mungkin ada sistem sebuah perusahaan dia selalu dapat bonus. Reward itu tadi ya. Jadi saya tanya satu orang yang kerja di hotel. Saya tanya gimana ya kalau saya rajin terus datang itu dapat bonus ya Pak? Datang lebih cepat apa ada bonusnya sehingga semangat datang lebih cepat. Tapi kalau dia sering terlambat dipotong. Oh iya, dan itu definisi adil ya? Iya, bukan berarti sama rata. Pekerja satu sampai pekerja ya, kalau sama rata itu yang membuat orang demotivasi. Aku datang terlambat ya begini saja, datang lebih awal juga sama ya sudah. Orang akan memilih biasanya orang datang terlambat saja. Kan begitu. Jadi dia harus penilaiannya itu harus adil, kemudian pemberian rewardnya itu juga harus adil. Makanya ada fungsi dia memberikan reward dan punishment. Jadi yang berprestasi diberikan apresiasi, yang tidak berprestasi diberikan semacam mungkin bimbingan atau teguran dan sebagainya. Sehingga orang melihat oh ya betul kalau gini nggak boleh. Orang tahu gitu. Jadi orang tahu jelas karena nanti ada bagian yang berbeda. Semua sistem ketenagakerjaan itu harus disosialisasikan. Orang tahu, kalau kamu buat A, kamu akan dapat ini. Kalau kamu buat B, dapat ini. Sehingga orang tahu kenapa orang dikenakan sanksi, kenapa tidak. Karena sudah ada aturannya bersama dan itu disosialisasikan. Sehingga kalau orang nggak paham itu, ini gimana ya aturannya? Dia nggak tahu, itu sama dengan jalan di hutan rimba itu loh. Tiba-tiba masuk jurang. Benar-benar. Kalaupun sistem dibuat sudah sangat baik, tapi kalau cara sosialisasi dan penyampaian ke bawah kurang baik juga harus ada sosialisasi sampai orang itu paham. Kemudian ada sosialisasinya juga dua arah. Jadi disampaikan begini, bahkan ada begini ya, bagaimana sebuah perusahaan itu melibatkan atau mengengage mengajak melibatkan ini supaya sama-sama membuat juga peraturannya. Gini loh, kira-kira gimana menurut Anda tuh? Wah setuju Pak, ya sudah. Jadi kalau kamu lambat 5.000 loh dipotong, siap. Tapi kalau kamu rajin kami bonus. Itu kan bersama-sama. Ada kesepakatan. Betul, tidak hanya dari atas semua. Nah, itu membuat kinerja kan tinggi. Ekosistem juga bagus. Ya. Itu yang kedua. Ketiga Pak, reward. Tapi yang keempat, tidak kalah penting, dia mengembangkan orang yang ada. Jadi kalau Mbak Lina masuk ke sebuah ini kan pingin berkembang. Karena itu dilihat ini, oh ini sudah di sini, oke saya akan kesempatan dia kasih sekolah. Oh saya akan promosikan. Oh saya akan kasih training dia. Sehingga dia berkembang karirnya gitu loh. Kan semua orang entahkah itu di pemerintahan atau di perusahaan kan ingin berkembang karirnya. Betul apa tidak? Iya. Ya kan? Pasti. Berkembang karirnya berdasarkan penilaian yang objektif. Sehingga orang tahu kenapa si A dipindah kemana. Karena
dia memang betul ada penilaian yang benar gitu loh. Ini kalau ini sudah dilaksanakan, maka HRD itu sebelah tadi 4 ini dia bisa menseleksi kapanpun dibutuhkan orang itu sudah siap ready. Maka itu HRD harus dilibatkan dalam penyusunan strategi apa perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua, dia bagaimana menilai dengan standar yang disepakati bersama. Kemudian memberikan reward yang adil gitu loh. Sehingga orang itu termotivasi bekerja. Kemudian dia selalu berusaha untuk mengembangkan orang. Jadi tidak ada dia ingin mengeluarkan orang, dikembangkan orang itu. Kalau sudah sampai puncaknya nggak bisa dibina, ya memang kita minta maaf nggak bisa, tapi harus dikembangkan terus. Kalau orang itu berkembang kan senang tuh. Mbak Lina dikembangkan, suka pemasaran, tiba-tiba dia oke, sekarang ini ikuti ke sana, magang ke sana loh. Senang loh, oke saya siap. Itu orang itu merasa senang gitu. Ya, itu dikembangkan gitu loh. Tenaga kerja senang juga yang diuntungkan juga. Sebenarnya yang tenaga itu kan gini loh. Bagaimana HRD itu juga mempertemukan antara keinginan pengerja dengan keinginan perusahaan. Perusahaan ingin maju, ini juga ingin maju sebenarnya, tapi gimana mempertemukan balance supaya dia merasa aku akan memajukan perusahaan ini. Karena saya juga sudah dimajukan di sini. Begitu. Oke. Kalau melihat dari tugas tanggung jawabnya ini, walaupun 4 kelihatannya, tapi rumit loh ya Pak. Itu banyak sekali. Karena ya itu tadi butuh kejelian, butuh macam-macam. Nah kita bicara ini tentang skill dan potensi apa yang harus dimiliki Pak Yo oleh seorang manajer atau leader dari Departemen Sumber Daya Manusia atau HR ini. Ya, yang pertama dan utama menurut saya itu dia harus memahami bisnis organisasi, harus paham lah. Itu kan kemampuan yang basic itu ya, yang mendasar. Dia ini, jangan sampai blank. Ini perusahaannya media. Dia yang direkrut semua bagian percetaan. Percetaan pengertian itu mencetak sesuatu yang tidak ada hubungan dengan media, kan tidak ada ketemu dia. Tapi media pasti berhubungan dengan orang-orang yang kepenyiaran dan sebagainya, atau production house dan sebagainya. Itu memang dia lihat, oh ini ternyata bisa ini berkaitan dengan pengembangan berkaitan dengan kecantikan. Maka ya pasti siapa yang dipilih itu harus paham dulu, sehingga apa yang dikembangkan di sana itu juga dia harus paham gitu. Jangan sampai enggak tahu. Tanya apa sih? Waduh, apa ya? Saya nggak tahu, saya juga bekerja saja, masalah. Dia harus paham dengan baik. Sehingga itu kan apa sih yang diinginkan oleh pimpinan atau pemilik perusahaan itu apa. Nah, sehingga dia mendukung dari sisi sumber dayanya begitu loh. Makanya dia harus paham bisnis organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua ya komunikasi. Bagaimana seorang manajer personalia nggak bisa komunikasi gitu loh. Ketemu orang dia. Nanti ada keinginan-keinginan dari katakanlah para pimpinan ingin para pengerjanya itu dia menjadi orang yang memberikan kontribusi yang baik, dia tidak bisa mengkomunikasikan. Jadi komunikasi dia itu ada beberapa arah ya. Dia harus bisa ke atas, leading up ya. Ya, kepada pimpinan. Kan kadang-kadang pimpinan begini ya. Aku nggak mau nambah ini, nggak mau nambah tenaga gitu. Tapi dia tahu kebutuhannya. Bahwa kalau nggak tambah nggak bisa Pak. Karena kan begini, karena dia sudah diberikan data. Load mereka udah tinggi segini Pak. Sehingga kalau ini dibiarkan, orang tuh lama-lama menjadi jenuh, dia merasa berat dan dia keluar. Itu negosiasi, ngomongnya baik-baik kan begitu. Tolonglah Pak ini supaya bisa digolkan. Karena kami sangat perlu berdasarkan data. Oke lah, tapi 2 ya. Tapi kan negosiasi, dia kan komunikasi yang baik. Kemudian komunikasi dengan antar dia sendiri gitu loh. Ada bagian keuangan, bagian produksi misalnya. Kemudian ada bagian pemasaran, dia ketemunya. Bos, kita di bagian pemasaran kebanyakan orang nih. Lu masa ada dicek sama dia komunikasi? Oh iya, memang kita siapkan ini lebih karena apa? Kita ingin mengembangkan ini. Oke, lalu gitu. Jadi kan melihat kadang-kadang satu tempat itu kebanyakan orang, dia harus menilai di sana. Oh iya, betul ya. Kalau gitu kita akan atur ini. Orang ini bisa dipindah bagian mana. Kan begitu komunikasi. Sehingga antara di atasan, kemudian dia samping itu, terakhir orang-orang yang bawahan, bukan bawahan ya, karyawan gitu loh. Makanya kita nggak boleh sebut mereka bawahan, partner kita. Karena itu bicara mengenai tadi aset yang berharga. Gitu. Kalau bilang bawahan berarti dia bicara mengenai sistem melihat pekerja itu sebagai alat. Itu bawahan. Kerjakan semuanya nih. Tapi sebagai partner melihat orang itu sebagai aset yang berharga. Kalau orang itu bilang begitu senang dia. Di manusia itu senang. Jadi jangan lihat dia. Itu bahan saya, nggak boleh. Karena bilang bawahan berarti memang betul secara struktur organisasi benar. Tetapi secara psikologi membuat orang merasa
Lah saya kan cuma bawahan Pak. Nah dia tidak berkontribusi karena ternyata banyak orang yang di pojok sana itu hanya ngurusi mobil, itu idenya banyak. Pernah ditanya nggak? Pak bagaimana Pak kira-kira mengembang ini? Oh saya punya ide Pak. Nah itu bahkan ide mereka brilian, tapi karena nggak pernah diajak ngomong, ya saya kan cuma orang biasa Pak. Nah itu berarti dia bilang tadi tuh dia tidak mengelola potensi individu, itu tidak dikelola gitu loh maksudnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi negosiasi itu. Oke, selain komunikasi juga harus bisa negosiasi kan banyak kalau bagian HRD orang datang Pak nego loh Pak, saya kalau bisa kerja setengah hari. Ya, belum lagi negosiasi gaji ya. Gaji, Pak saya kerja gini. Nah makanya sistemnya harus ada supaya ketika orang nego tuh ternyata dia memang sudah itu sebenarnya kalau sudah ada sistem tidak perlu banyak orang nego. Tapi orang nego karena misalnya dia mau pindah tempat, dia mau nego mau pindah departemen dan sebagainya itu kan dia harus bisa memberikan semacam apa ya? Bagaimana supaya bisa mengarahkan dia. Makanya ada satu orang yang ahli di bidang ini, dia menyatakan begini. Kalau dalam nego, orang itu harus pertama-tama itu dia memiliki harapan yang minimal. Tetapi yang disampaikan yang harus maksimal begitu loh. Pak, saya minta Bapak itu kalau bisa buat 100 deh Pak. Tapi gini Pak, ya sudah kalau itu gimana kalau 80? Oke lah Pak. Padahal dia kalau bisa kerjakan 60 udah cukup, tapi dia bisa dapat 80. Gitu. Jadi tidak nunjukkan langsung, ya Pak 60 saja itu minimal misalnya, tetapi dia harus maksimal dulu. Sehingga orang itu nego di sini tengah-tengah. Nanti kan masih tidak dapat ya, dia nggak berasa berat, tapi ini nggak berasa rugi. Gitu. Nah itu nego dia. Sehingga orang itu apa ya mengeksplor apa ya kemampuan itu juga ada begitu loh. Kan kadang orang itu apa ya bisa nggak buat begini gitu, itu tinggi sekali dia. Tapi dia bilang dia hanya bisa buat begininya bagi saya sudah cukup. Misalnya ini sudah bisa menjalankan semuanya. Tapi diminta segini. Lama-lama berdua nego Pak. Ya kalau begini gimana Pak? Lama-lama kan di tengah-tengah. Ada di sudah bagus dia dapat gitu. Itu negosiasi yang baik. Makanya seorang HRD itu harus bisa bernego. Nego dengan atasan. Nego dengan ini loh. Misalnya bagian produksi. Misalnya sepatu. Pak tambahin dong karyawan Pak kurang. Itu dia bisa nego. Wah ini kalau ditambahnya begini gimana nih sehingga orang merasa oh iya masuk akal ini bisa di sipnya itu apa ditambahi atau orangnya misalnya dikasih bonus dan sebagainya sehingga tidak harus menambah orang tapi masih menguntungkan perusahaan gitu loh. Kalau nambah orang otomatis kan biaya tinggi, tapi kalau kasih bonus gitu orang sudahlah Pak kami kerjakan sendiri lah daripada tambah orang. Oke tak tambahi, pokoknya tambahin lemburnya dari 10.000 sekarang 20.000 gimana? Siap. Orang semangat daripada nambah orang. Nah itu kan nego. Nah itu loh. Jadi ada dia kemampuan nego, kemudian dia juga bisa memanage konflik. Ya kan saya bilang tadi kan konflik itu kan bisa antar karyawan, karyawan dengan atasannya misalnya supervisor, bahkan karyawan dengan pimpinan tertinggi. Jadi konflik dia harus bisa memanage itu supaya kinerja organisasi tetap jalan baik. Dan dia bisa juga seorang yang bisa menyelesaikan, memberikan solusi. Solutif ya. Oh iya pasti. Nggak cuma ini ya Pak ya. Misalnya gini, kalau dia minta sesuatu dia harus memberikan pendampingan. Bisa nggak kerjakan ini? Siapa? Oke, kalau gitu kamu butuh apa? Kan begitu. Misalnya saya mau mendesain Pak. Laptopnya ngadat ini sudah ngebleng ya nggak jadi. Wah kalau gitu dia butuh laptop yang lebih tinggi. Misalnya apanya bisa nggak paham gitu. Sehingga ini bisalah digunakan. Jadi dia ketika dia meminta orang untuk mengerjakan apa, berikanlah solusinya sehingga orang itu didampingi paling tidak bisa mengerjakan tugasnya. Pendampingan dalam hal dia memberikan yang terbaik. Harus ada pendampingan dalam pengertian diberikan dukungan begitu loh. Jangan disuruh dia katakan produksi banyak, tapi mesinnya itu saja Pak. Sudah jadul lagi kan. Kita akan produksi 1.000 sepatu per bulan. Mesinnya cuma begini, nggak mumpuni, lama-lama meledak mesinnya. Ya harus didukung dengan yang lain. Bahkan keterampilannya ditambah sehingga orang itu merasa senang. Kemudian tetapi yang lain juga dimiliki, dia harus bisa mengadminkan semua dengan baik. Semua arahan, semua perintah itu harus tertulis. Semua aturan harus tertulis. Sehingga ketika ditanya kapan dibuat itu harus ada tulisannya gitu loh. Misalnya memberi pengumuman yang penting misalnya, oke, mulai bulan ini semua orang boleh meminjam mobil kantor misalnya sebuah perusahaan. Itu tertulis dengan catatan ini tertulis orang pegang. Kalau mobil itu terjadi apa-apa, sanksinya ini dan juga punya kewajiban dia harus begini-gini. Orang kan mengikuti, kalau salah ikuti situ aja gitu loh. Nggak abu-abu.
Makanya itu harus tertulis. Kalau nggak tertulis, perasaan kemarin ada berdebat itu. Iya, masing-masing punya opini, punya pendapat. Tapi kalau ada tulisannya orang pegang. Makanya arahan-arahan apa saja itu harus tertulis. Sehingga ada pengarahan begini itu tertulis sehingga tahu track recordnya itu diadminkan dengan baik. Iya. Ya kalau tidak diadminkan, yang terakhir itu dia harus memahami hukum ketenagakerjaan. Kalau di organisasinya itu banyak karyawan yang katakanlah di tenaga kontrak harus memahami bagaimana membuat MOU, kemudian memahami bagaimana sistem ketenagakerjaan, jangan sampai melanggar undang-undang. Nanti perusahaan sudah maju, dianggap melanggar undang-undang malah ditutup. Ya benar. Betul kan? Makanya harus baik, karena mungkin kalau lembaga keagamaan jarang lah orang sudahlah. Tapi kalau di luar itu orang bisa ke pengadilan. Makanya harus semuanya tertulis dengan baik. Jadi kenapa si A buat apa? Ini aturannya. Kemudian diikuti semua. Kalau diikuti semua tuh ya sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. Tidak ada yang dilanggar. Ya sudah beres. Tapi kalau tidak paham di situ, nanti ada masalah, akibatnya kinerja perusahaan akan menjadi terganggu. Ada demo. Sampai meja hijau ya. Sampai meja hijau, akhirnya perusahaannya lama-lama izinnya dicabut. Nah, ini kan rugi semua. Makanya akhirnya saya bilang tadi, bagian personalia itu tidak hanya masalah membuat SK saja, tetapi bagaimana membuat karyawan itu nyaman, karyawan itu merasa senang, sehingga kinerja organisasi menjadi meningkat. Itu fungsinya sangat banyak begitu. Dan sangat penting untuk sebuah organisasi. Makanya bagian ini harus diisi oleh orang-orang yang tidak hanya memberi perintah, dia harus memahami banyak hal. Iya. Dan memiliki skill 6 skill yang dijelaskan tadi ya. Mungkin kalau ditambah masih banyak lagi. Iya. Oke, menarik sekali Pak Yohanes perbincangan kali ini. Kayaknya PR-PR ke depan yang harus kita perbincangkan banyak nih, bagaimana memotivasi tenaga kerja. Iya, jadi akan kita bahas lagi nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk ilmunya hari ini. Baik sobat Askara Channel, sampai di sini perbincangan kita di episode kali ini. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di episode selanjutnya.